Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Introduction to Cyber Security. Nah, pembahasan dalam materi video ini yang pertama ada pengertian dari apa itu cyber security, kemudian pilar dari cyber security, elemen yang ada dalam cyber security, jenis serangan cyber, dan juga sistem operasi apa saja yang digunakan dalam cyber attack. Langsung saja ke pengertian. Cyber yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan jaringan, sedangkan security yaitu keamanan. Jadi, cyber security dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi sistem, jaringan, komputer, dan data dari ancaman atau serangan digital. Nah, pilar cyber security ada tiga. Yang pertama ada people, process, dan juga teknologi. People yaitu orang ya, bagaimana mereka sadar mengenai pentingnya cyber security dan juga prosedur dan juga serta kontrol terhadap perangkat yang mereka gunakan. Kemudian ada proses, yaitu manajemen sistemnya, kebijakan dan prosedur, pihak ketiganya seperti apa, dan juga audit dari proses tersebut. Dan terakhir ada teknologi, yaitu seperti antivirus, firewall, IDS atau Intrusion Detection System ataupun IPS ya, Intrusion Prevention System, dan juga patch dari bug, dan juga testing. Ada functional testing, vulnerability test scanning, serta penetration test. Selanjutnya ada elemen dari cyber security. Yang pertama application security, yang kedua information security, yang ketiga network security, yang keempat disaster recovery planning, yang kelima operational security, dan yang keenam end user education. Masuk yang pertama yaitu application security. Adalah elemen yang meningkatkan fitur keamanan dan aplikasi untuk mencegah ancaman yang bisa terjadi. Application security memberikan perlindungan untuk website dan aplikasi berbasis web dari berbagai jenis serangan siber yang dapat melakukan eksploitasi kerentanan dalam source code. Ancaman atau kerentanan tersebut dapat berupa SQL injection, denial of service attacks atau DOS, distribute denial of service attacks atau DDoS, data encryption, data breach, dan jenis serangan siber lainnya. Tools untuk application security dapat berupa firewall, antivirus software, web application firewall, dan lain-lain. Yang kedua adalah information security, merupakan elemen keamanan siber yang mengacu pada proses dan metode untuk mencegah akses ilegal, penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah. Informasi tersebut dapat berupa informasi pribadi, data rekening bank, email, credential login, rekam medis, profil di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tiga dari konsep dari information security atau yang disebut dengan CIA TRIAD. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan informasi. Yang kedua integrity, keakuratan informasi. Dan yang ketiga availability, ketersediaan informasi. Harus ada tiga komponen ini untuk konsep dari sebuah information security. Selanjutnya ada network security, yaitu proses untuk mencegah dan melindungi terhadap akses ilegal ke dalam jaringan komputer. Network security terdiri dari aturan dan konfigurasi untuk mencegah dan memonitor akses ilegal, penyalahgunaan atau modifikasi sebuah jaringan komputer. Yang keempat yaitu disaster recovery planning, yaitu upaya yang dilakukan dalam pemulihan terhadap berbagai bencana, baik itu alam maupun siber secara efektif dan efisien. Strateginya yaitu dapat dibuat dalam bentuk dokumen formal yang memuat informasi, financial budget, resources, teknologi, administration, dan juga hardware. Nah, setelah strategi tersebut dikembangkan dan diuji, maka dapat dimasukkan ke dalam DRP. Yang kelima yaitu operational security, yaitu upaya mengidentifikasi informasi kritis suatu organisasi dan mengembangkan mekanisme proteksi untuk menjamin keamanan dari informasi sensitif. Hal ini juga dikenal sebagai procedural security yang mendorong manajer untuk melihat kegiatan operasional untuk melindungi informasi sensitif. Langkah-langkahnya yaitu mendefinisikan informasi sensitif organisasi, mengidentifikasi ancaman informasi sensitif, menganalisa celah keamanan dan kerentanan, pengujian risiko, mengimplementasikan tindakan yang tepat. Dan yang keenam yaitu end user education, merupakan elemen penting dari cyber security. Kenapa? Karena pengguna akhir menjadi risiko keamanan paling besar di suatu organisasi karena bisa terjadi kapan saja. Namun, pengguna akhir tidak memiliki kesalahan mereka sendiri dan sebagian besar karena kurangnya kesadaran, prosedur, dan protokol
dan kebijakan keamanan dalam keamanan siber. Nah, pembahasan selanjutnya itu serangan. Serangan siber itu ada banyak dan di sini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama itu ada malware atau malicious software yang kita kenal sebagai software berbahaya ya. Banyak macamnya, terdiri dari virus, trojan, ransomware, spyware, adware, dan juga botnet. Nah, yang ransomware kemarin itu sempat heboh karena ada beberapa data penting dari suatu instansi yang terkunci ya. Yang kedua yaitu ada phishing, yaitu suatu serangan yang meniru suatu website atau aplikasi yang aslinya untuk menipu dari korban. Dan yang ketiga ada man in the middle attack, yaitu suatu usaha hacker yang mana mereka dapat memanipulasi data yang dikirim ataupun yang diterima. Yang keempat ada DOS atau DDoS tadi, Denial of Service. Yang kelima ada SQL injection untuk melakukan injeksi terhadap perintah SQL di aplikasi web. Yang keenam ada cross-site scripting untuk aplikasi web juga ya serangannya. Dan yang ketujuh ada brute force untuk melakukan percobaan akses login di suatu website. Dan yang kedelapan yaitu social engineering, rekayasa sosial yang dituju kepada end user saja, si pengguna. Dan pembahasan terakhir yaitu adalah sistem operasi. Sistem operasi apa saja yang digunakan dalam cyber security? Yang pertama yang paling banyak digunakan yaitu Kali Linux. Sebelumnya di sini ada Backtrack ya, sebelum muncul Kali Linux. Kemudian ada Parrot OS, ada Big Box, Black Arts, Recos Linux, Samurai Web Testing Framework, Dev Linux, Cyberhawk Linux, Node Zero, dan juga Backtrack. Nah, Kali Linux sendiri merupakan aplikasi atau sistem operasi yang memiliki banyak aplikasi pentest ataupun hacking yang sudah komplit dan siap untuk digunakan dan paling banyak digunakan oleh hacker ya. Nah, itu saja pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you in the next video.